Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi lewat ibadah virtual pada malam hari ini. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang masih memperkenankan kita bersekutu melalui ibadah virtual pada malam hari ini di rumah kita masing-masing. Semoga ibadah ini berlangsung dalam lindungan kuasa-Nya dan kita semua dipimpin oleh Roh Kudus agar firman-Nya dapat menguatkan iman dan percaya kita. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada malam ini, saya pilih dari kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-11. Tetapi sebelum itu, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan dan berkat-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama melalui ibadah virtual pada malam hari ini. Kami hendak membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kiranya tuntunlah kami semua melalui kuat kuasa Roh yang kudus, agar supaya firman ini dapat mengambil tempat dalam hati sidang jemaat-Mu. Ya Bapa di surga, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, oleh karena kami sudah bersiap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca pada malam hari ini dari kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 11. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya itu dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada malam ini saya beri tema memahami pandemi COVID-19 menurut iman Kristiani. Memahami pandemi COVID-19 menurut iman Kristiani. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini sebagai manusia biasa kita masih diliputi kecemasan akan hadirnya pandemi COVID-19 di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 30 Desember
tahun 2019 yang lalu. Penyakit ini ditemukan di Wuhan, Cina, dan 3 bulan kemudian diumumkan oleh WHO sebagai penyakit pandemi global. Sampai dengan tanggal 6 Juni tahun 2021, jumlah yang terinfeksi di dunia sebanyak 159 juta orang dan 3,3 juta orang meninggal. Nah, bagaimana kondisinya di Indonesia? Di Indonesia total kasus terinfeksi 1,74 juta orang dan meninggal 48.000 orang. Sudah hampir 2 tahun pandemi ini selain mengancam nyawa manusia juga memberi dampak yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Baik itu di bidang ekonomi, baik itu di bidang pendidikan, pariwisata, bahkan peribadahan pun mengalami banyak persoalan. Sambil kita menunggu kapan berakhirnya pandemi ini, pertanyaan yang sering muncul di dalam hati sidang jemaat. Yang pertama, apakah Tuhan yang membuat bencana ini? Pertanyaan yang kedua, mungkin Tuhan berdiam diri melihat penderitaan manusia akibat pandemi ini? Dan pertanyaan yang ketiga, sering juga muncul dalam hati kita. Kita bertanya, kemanakah Tuhan? Nah, saudara-saudara, untuk mencoba menjawab pertanyaan ini, saya melakukan diskusi dengan beberapa orang mahasiswa teologi dan membaca karya tulis saudara Paul Caka dengan maksud agar pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan jemaat tidak justru membuat jemaat bingung dan meragukan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Sejak dulu sampai sekarang, manusia memahami bahwa Tuhan itu adalah pencipta bumi dan segala isinya. Dia juga pengendali segalanya, sehingga segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Kita bisa baca di dalam Alkitab, misalnya yang pertama itu peristiwa alam yang begitu dahsyat dalam kisah air bah yang membinasakan manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 7. Hal yang sama bisa kita lihat dalam peristiwa Sodom dan Gomora dalam Kejadian 19. Maksud Allah mendatangkan air bah dan membinasakan Sodom dan Gomora ialah karena manusia saat itu melakukan kejahatan yang luar biasa, sehingga tindakan Allah dalam konteks ini merupakan hukuman Allah atas kejahatan manusia. Yang kedua bisa kita baca dalam kisah dalam Keluaran pasal 15 ayat 23 sampai 25 tentang keadaan bangsa Israel setelah tiba di Mara, di mana mereka meminum air yang rasanya pahit, dan atas keadaannya ini Allah menyatakan kuasanya dengan menggunakan sepotong kayu yang dilemparkan ke dalam air sehingga air itu menjadi manis dan bisa diminum. Selanjutnya dalam kitab Perjanjian Baru pada Matius pasal 8 ayat 23 sampai 26 kita menjumpai bahwa Allah menggunakan bencana alam angin ribut untuk menyatakan kuasanya, yaitu dengan meredakan angin ribut itu. Tindakan Allah dalam konteks ini dapat dipahami sebagai suatu cara Allah untuk menyatakan kuasanya. Yang ketiga, sidang jemaat. Kisah yang paling populer dalam Perjanjian Lama adalah kisah penderitaan yang dialami oleh Ayub yang ditimpa malapetaka berupa penyakit bara yang membusuk. Bahkan ia kehilangan anak-anak dan harta bendanya dalam waktu seketika. Dalam hal ini dapat kita katakan bahwa terkadang Allah pun juga mengizinkan
iblis untuk mencobai manusia dengan tujuan sejauh mana manusia beriman kepada Allah meskipun dalam masa pencobaan. Tindakan Allah dalam konteks ini dipahami sebagai ujian atas iman dengan tujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah memberi dampak yang besar dalam berbagai sektor dan secara khusus dalam pelaksanaan ritual keagamaan yang rutin dilaksanakan di tempat ibadah. Ritual keagamaan di rumah-rumah ibadah termasuk di jemaat Tiatira dilakukan secara luring dan daring dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dengan tujuan agar penyebaran penyakit ini dapat dikontrol. Perlu dipahami bahwa segala yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Namun dari ciptaan yang baik itu pun ada saja ruang yang Tuhan izinkan muncul yang dapat memberi dampak buruk bagi manusia. Di Taman Eden saja misalnya, Tuhan menghadirkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi Tuhan mengingatkan manusia untuk tidak memakan buah pohon tersebut. Kejadian 2 ayat 17. Sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan akal budi, sebaiknya kita berhati-hati jangan sampai kita sendiri yang kemudian membawa diri kita untuk masuk ke dalam ruang itu dan mengalami suatu dampak yang tidak sesuai dengan keinginannya. Memang kita harus sepakat, saudara-saudara sidang jemaat, dan kita mengatakan bahwa Allah mengizinkan suatu peristiwa menghampiri kita. Peristiwa itu dapat digunakan iblis untuk mencobai kita. Namun di saat yang sama, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak perlu mengatakan bahwa Allah tidak peduli lagi. Justru sebaliknya, kita bersyukur karena dalam penderitaan pun Allah tetap hadir dan mengasihi manusia. Dia tidak berdiam diri, namun turut menderita bersama dengan kita. Ia bukan penyebab bencana ini, tapi ia hadir dalam bencana untuk mengasihi dan menopang kita. Nats kita mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayatnya yang ke-11 dari bacaan kita tadi. Kita sebagai bagian dari gereja perlu hadir untuk menjadi komunitas yang cerdas di tengah-tengah penderitaan, dan yang terpenting juga ialah gereja perlu memberikan pendampingan terhadap orang-orang yang terdampak COVID-19 dalam rangka menyembuhkan trauma kehidupan yang mereka alami. Mari kita tetap memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita selaku perorangan, selaku rumah tangga, jemaat, bangsa, dan negara, bahkan sesama manusia. Kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu, supaya kita kembali menjalani kehidupan normal. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita dengarkan sebuah pujian berikut ini.
Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami sebagai anggota keluarga, anggota jemaat, bahkan anggota masyarakat. Kami mohon kiranya pemeliharaan dan kemurahan-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap orang, terkhusus sidang jemaat-Mu di Jemaat Tiatira Malingkeri. Kami doakan hamba-Mu Pendeta Rufina Membala sebagai gembala jemaat-Mu agar hikmat dan pemeliharaan selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarganya, juga dalam upaya menyelesaikan studinya. Bahkan semua pekerja gereja-Mu, para penatua dan diaken, pengurus dan anggota PWGT, PKB, PPGT, SMGT, bahkan seluruh anggota jemaat, kiranya selalu mendapat kasih setia-Mu. Ya Tuhan, pimpin kami selalu dalam melaksanakan program-program yang disusun oleh Komisi Ibadah, Komisi Pembangunan, Komisi Pembinaan, Komisi Diakonia dan Lansia, dan unit pelayanan dalam jemaat kami di sini. Khususnya menjalani masa pandemi ini dan masa-masa selanjutnya yang tidak kami ketahui apa yang akan terjadi. Kiranya firman-Mu yang selalu menjadi petunjuk hidup baru bagi kami. Kami yakini bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan bagi kehidupan kami. Kami mohon kiranya pimpinan dan hikmat-Mu tetap dikaruniakan bagi pemerintah kami, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke RT RW, para medis, petugas keamanan, bahkan petugas sosial dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberi kekuatan dan kepulihan bagi pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Berkati juga pelaksanaan vaksinasi yang sedang digalakkan pemerintah. Bagi anggota jemaat kami yang sakit, kiranya Tuhan jamah, yang berbahagia karena dipulihkan, berhasil dalam studi, berulang tahun, Tuhan berkati dan kiranya kasih setia-Mu tetap menyertai mereka. Ya Tuhan, sertai kami dalam istirahat kami malam ini, bangunkan kami lagi besok pagi dengan penuh sukacita. Ampuni segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan terima doa sembahyang kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sidang jemaat dan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.